Yang pertama kalau gue lebih ke attitude. Dia bisa diajak kerjasama, berbaur, mecahin masalah bareng-bareng atau enggak. Masalah bawa motor kan bisa kita tata. Oke. Tuh. Nelfon teman pasti, bro, jemput bro, bareng bro gitu kan. Dia naik sepeda. Naik sepeda gue itu juga. Dari sekian banyak joki yang lo ajak, punya potensi siapa menurut lo? Saat ini gue kalau di Jakarta paling soalnya kan buat kasih masukannya dalam dia. Walaupun rada dongo sih. Ketemu lagi warga OBG Rich di nyeritain yang nggak penting-penting bareng sama bintang tamu kita. Wih, udah pada kenal pastinya ya, dan ini salah satu yang udah kalian request dari beberapa konten-konten kita sebelumnya. Banyak banget yang minta, tolong dong Om Oboy datengin Om Adit Bolang dari Happy Turtle. Welcome Om. Siap Om. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Jauh kayak perjalanan ya? 2 jam perjalanan Om. Udah 2 jam, nyampe dia berasa telat, gue lebih telat lagi. Ya maklum lah, kita kan sebagai orang tua, kadang udah mau jalan, anak kita minta dibantuin bikin PR dulu kan. Jadi tadi kita ngebor dulu bikin buat homeworknya Sabrina. Mudah-mudahan nggak capek, nggak ngantuk Om. Nggak Om, aman. Nunggu. Dan ini ditemenin sama istri tercinta nih. Iya. Boleh di-spill kan? Boleh. Nah, kali ini kita pengen ngajakin Om Adit buat sharing-sharing perjalanannya di dunia drag dan juga otomotif, khususnya roda 2 ya. Yang dijalanin dari kapan sih sebenarnya kalau suka sama roda 2, suka sama hal-hal yang berbau racing, berbau ngoprek-ngoprek mesin gitu, kapan mulainya? Mulainya pastinya sih dari SMP, selesai SMP. Karena temen ngajakin main-main gitu kan. Terus sempat nggak punya apa-apa, tapi diajak teman, diajak nonton balap, jadinya suka. Nonton balapnya nih balap liar? Nggak, dulu ke road race. Ada teman-teman sekolah yang om-omnya pembalap gitulah. Iya, terus diajakin. Ya, jadi tim hore lah ya. Iya, jadi tim hore. Terus tertarik. Iya. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Pertama kali mulai nonton, ngikutin? 2008 udah. 2008 ya? 2008 berarti pas lo lulus SMP tuh? Iya, lulus SMP udah kenal-kenal gitu. Terus nongkrong di bengkel-bengkel gitu. Bengkel yang paling sering dan awal-awal lu nongkrong di mana tuh? Dulu sih bengkel-bengkel biasa di depan rumah lah, cuman bisa ke situ doang kan, karena sepedaan kan. Masih anak sepeda ya? Iya. Terus nekat nonton balap pun naik sepeda balapan liar kan. Lumayan tuh ya. Tapi kalau nonton balap liar pakai sepeda udah pasti aman. Pasti aman. Nggak bakal diangkut. Iya kan? Mau polisi diberhentiin gitu kan? Ya lagian juga anak-anak kan Om dulu gua. Mau diangkut Pak, ya, sepeda ya kan, lu mau goes. Nonton di mana tuh balap liar? Pertama gue suka nonton di daerah Buaran tuh ada. Jaraknya masih 800 meter. Itu lu dari Gading? Lu kecil? Iya, dari Gading gue sama teman-teman gue ya. Saking pengen nonton. Tapi di situ gue kayak ketemu orang-orang yang nih cobain motor mau nggak gitu. Gue di situ coba-coba motor. Jadi lo berangkat naik sepeda tapi pas di TKP lo dikasih motor? Dikasih motor, iya, karena kayak gue nontonin, mungkin dia ngerti gue pengen gitu. Dikasih ada beberapa orang baik lah. Iya, nyobain gue. Akhirnya besoknya gue nyeting terus di situ. Itu motor apa pertama yang disuruh coba? Itu Jupiter. Iya. Ini menarik ya, gue dulu senekat-nekatnya gue ya. Gue tuh kalau mau pergi ke satu tempat gitu masih mikir gitu, gue naik apa ya gitu. Kalau nggak ada motor, berarti kan naik kendaraan umum. Benar. Kadang kan motor di bengkel gitu kan, wah naik angkot nih gitu. Kalau nggak, nelpon teman pasti, bro, jemput bro, bareng bro gitu kan. Dia naik sepeda. Naik sepeda gue, itu juga. Gading Buaran itu jauh.
Keluarnya masih ngumpet-ngumpet Gom. Iya, takut diomelin. Iya, masih lewat jendela. Berarti lo jalurnya kalau ke arah Buaran tuh motong lewat pinggir Pacuan Kuda Pulau Mas itu? Enggak, gue lebih lewat ke kawasan industri. Oh, Pulau Gadung langsung? Iya, terus ketemunya daerahnya namanya Pulau Jahe. Udah di situ di flyover itu kan bawahnya tempat balapan. Langsung ke sana. Langsung ke sana. Nggak lewat Pemuda ya? Enggak, terlalu jauh. Perintis kemerdekaan ya? Benar. Iya. Oke. Ya daerah permainan yang sama lah. Cuma kalau 2009 gue udah mulai kerja soalnya. Jadi paling jarang paling lewat kalau pulang syuting, pulang siaran gitu kan suka lewat gitu. Rame-rame nih. Anak-anak balap liar nih gitu kan, tapi udah nggak mampir nonton dulu, SMA doang nonton. Jadi dari sana akhirnya lo dikasih coba motor dan akhirnya jadi rutin. Jadi rutin karena mungkin gua orangnya kepo terus bawa motor, sempet beberapa kali dikasih main liaran juga. Nah dari menang-menang itu jadinya gua setting. Jadi akhirnya profesi pertama tuh sebenarnya joki ya? Joki, dipanggil-panggil orang itulah. Tapi kan gini, lo pertama nontonnya road race karena influence dari teman-teman yang omnya pembalap lah ya. Benar. Terus akhirnya jadi nonton balap liar. Kenapa ketika akhirnya lo mutusin jadi joki, kenapa balap liar, bukan road race-nya? Karena itu doang yang bisa gue jangkau Om. Buat punya kendaraannya gue nggak punya kan dulu. Gue aja masih diajak teman-teman. Iya, jadi karena lo datang nonton, dikasih coba. Akhirnya masuk lah jadi bagian dari mereka tuh ya, dari mereka. Oke. Terus mulai balap juga. Mulai balap. Ya udah. Dipanggil-panggil terus jadinya. Itu tahun 2000. Udah terus tuh sampai 2010, 2011 baru gua ketemu lagi yang lebih bagus dari situ. Upgrade lah ya. Upgrade baru di Ninja gua dari tahun segitu tuh. Oke, udah mulai main Ninja. Di Ninja tapi juga masih Ninja San Mori kan? San Mori udah ban kecil zaman dulu lah. Ya, ban cacing. Jaraknya juga masih jauh 800 meter kan. Itu juga masih jadi tim cadangan. Oke, belum pembalap utamanya ya? Belum, karena gue juga masih gue liatin caranya gimana gitu. Orang-orang berhasil tuh majunya gimana sih gitu. Siapa waktu itu joki yang lu lihat, wah nih jago nih, gue harus belajar dari dia nih? Semuanya jago, gue suka karakternya. Karena setiap liaran itu gue kayak ada momennya gue di start gue liatin nih cara pembalap-pembalap yang top tuh gue tanya semua gimana sih cara bawanya gitu. Itu semua gue save. Lu mingle aja ya? Iya, gue save. Terus udah tatoan belum? Belum lah. belum. Dan akhirnya itulah cara lu untuk bisa berkembang lebih lagi. Iya, itu gue coba sendiri pakai motor pinjam. Perubahannya apa gitu. Gue juga suka bongkar juga, jadi mungkin sampai sekarang jadi kayak gitu. Iya. Jadi di fase ketika setelah lo jadi joki, lo mulai bongkar motor juga. Iya, karena gue tipikal maunya gue riset sendiri. Itu kayak ada yang kurang gue aja bongkar sendiri gitu. Oke. Dengan kondisi waktu itu main liaran segala macem, sempat ketahuan nggak sih sama bokap nyokap gitu? Ketahuan. Cuman ya dikasih kayak gitu aja lah, takut-takutan kayak gitu. Ntar kalau mati gimana gitu. Pasti. Sempet kepikiran nggak? Maksudnya? Enggak. Karena gue lebih salut ke bokap gue sih, kayak gue sempet kecelakaan kan saat itu masih kecil, malah dimarahin gue. Kayak nangis tuh, pulang nggak boleh. Sempet jatuh? Suruh bawa motor lagi. Jadi di situ gue tahu tuh sakit gimana gitu. Waktu bawa motor apa tuh crash? Gue crash banyak, bawa Jupiter itu pertama kali gue crash, terus gue bawa Mio-Mioan lah, Mio alay gitu, gue juga jatuh. Sebab jatuhnya kenapa tuh? Berambisi sih kan dulu, taunya ngebut itu enak banget gitu. Iya. Belum tahu batasan kayak apa, harus gimana gitu. Senggolan gitu? Iya, taunya ya lu di depan menang. Dulu kan senggolan itu ya malah jadi seneng aja. Iya, malah seru kan buat penonton. Tarik-tarikan behel lagi top speed gitu. Sakit jiwa sih itu. Ya kayak Superman gitu kan, kita dulu dari gigi 2 udah Superman, udah masukin gigi pakai tangan. Dulu kan belum ada kopling ini, koplingnya masih kopling jedek-jedek gitu. Iya. Pernah selama lo jadi joki, pernah ada pengalaman yang bener-bener mentok limit, nyaris lewat nggak sih? Banyak dari kayak gua jahit mata. Ini termasuk nih? Iya, 25 jahitan, ini gigi patah nih. Ya udah, kayak gitu. Tapi dari situ kayak gua harus perbaikin lagi, jadi semangat buat perbaikin tekniknya, jadi lebih tahu harus gimana gitu. Dan sama bokap pas lu pulang nangis malah diomelin, suruh balap lagi? Iya, nggak suruh ke dokter.
Itu padahal dalam hati mungkin bokap lu, aduh nih anak gue nih. Iya, nyokap gue mau udah pingsan-pingsan, nyokap gue. Ah udah sana balap lagi. Terusin katanya, jangan nangis gitu. Terusin. Jadi dulu gue setiap jatuh tuh 3 hari seminggu gue udah pasti balapan. Walaupun di perban gitu. Itu lumayan kan, 25 jahitan mah. Lumayan. Iya. Tapi jadi seneng aja sih. Iya. Terus waktu kalau harus jahit segala macam kan keluar biaya tuh. Biaya itu masih tanggungan orang tua sebenarnya. Nyusahin. Ini menarik banget ya. Mungkin belum banyak teman-teman yang tahu gitu ya. Om Adit ini, nama lengkap lu siapa sih? Aditya Bayu Putra. Aditya Bayu Putra. Lu lahir besar di Jakarta berarti? Jakarta. Di daerah Kelapa Gading itu? Kelapa Gading. Oke. Dan akhirnya dapat julukan Adit Bolang. Bolang nih dari mana nih? Karena itu naik sepeda kemana-mana? Enggak, gue Bolang itu dulu dijulukin anak-anak Kelapa Gading tuh. Gue main mau balapan, gue saat itu mau ujian nasional kayaknya om. Gue ngantuk, gue tidur di kayak gerobak pemulung gitu. Karena nggak ada tempat tidur. Dicariin tuh teman gue sampai jam 5 pagi. Dulu balapannya di Monggomas om, Kelapa Gading. Akhirnya ketemu di situ. Bolang itu bocah hilang om, bukan bocah petualang itu. Oh, bocah hilang. Karena gue tuh hilang sampai pagi. Motornya itu udah mau siap lepas. Gak jadi start akhirnya? Jadi. Nah itu gue hampir ketahuan tuh balapan liar. Karena gue udah kepagian manjat jendela buat pulang. Itu sebelum jatuh-jatuh tuh? Sebelum jatuh-jatuh. Masih polos-polosnya lah. Jadi ketiduran, ngantuk ketiduran. Iya karena gue juga udah bilang nih gue ntar ujian nasional gue tidur dulu ya tadi gitu. Terus gue nemu gerobak-gerobak pada parkir gitu, enak banget tidur di situ ternyata. Kepulesan. Ini pernah diceritain nggak nih? Pernah ya, udah tahu ya. Cuman beberapa aja sih. Orang-orang tertentu doang sebenarnya. Demi balap liar mau ujian nasional tetap dibelain buat start walaupun harus hilang di gerobak. Dan akhirnya dapat julukan Bolang. Bocah hilang ternyata ya, Adit Bolang. Tapi lu lulus? Lulus om, sampai SMA gue lulus. SMA lulus, tapi nggak kuliah? Nggak kuliah, mutusin langsung kerja? Iya, mutusin kayak buat gue cari uang sendiri aja lah. Karena kalau gue ngelihat kehidupan keluarga gue juga. Iya. Gue SMA itu belum dibeliin motor, masih minjem. Sama, gue juga. Jadi ya udah gue nggak mau nyusahin lah. Dia udah biayain gue banyak. Iya. Akhirnya memutuskan untuk cari duit sendiri. Cari duit sendiri. Apa yang pertama kali lo lakuin buat bisa ngasilin duit? Bantu-bantu di bengkel. Jadi bantu di bengkel, balapan. Apapun ya? Apapun. Di bengkel berarti belum jadi mekanik dong? Belum, baru kayak disuruh-suruh aja. Jadi asisten lah ya, asisten mekanik. Ngerjain apapun, terus ngejoki lebih serius lagi. Iya, ngejoki yang tiap malam. Dan dari situ ngumpulin modal? Ngumpulin modal, enggak sih, gue lebih kayak seneng ngasih nyokap gue aja. Di situ gue nggak mikirin jajan. Balik nih, bawa duit kita. Itu gue seneng banget. Luar biasa, anak berbakti. Seneng dong nyokap? Seneng, tapi ditanya ini balapan ya gitu. Tapi diterima? Diterima. Iya, ini balapan ya? Iya mah, balapan. Tuh kan bisa ngasilin gitu ya. Marahin bangga dulu, dong. dimarahin dulu kan tapi ntar mati gitu. Yang gimana? Seneng. Tapi lu bangga dong bisa dari jalan yang lu pilih, lu mutusin buat bekerja dan bisa ngasilin, bisa ngasih orang tua, itu kan? Ya alhamdulillah sih. Iya kan? Buat anak tuh seneng banget pasti. Ya karena kan setelah lulus itu gue udah mikir, masa gue minta sih gitu. Gue anak pertama kan, kedua-duanya cewek adik gue. Oh lu punya adik? Punya. Dua? Cewek semua? Cewek semua. Iya. Ya itu berat tuh. Berat banget. Abang anak pertama cowok, adiknya cewek. Pasti kan dibanggain banget kan? Iya. Kalau gue agak mending. Kakak gue cewek, adik gue cewek. Iya, jadi gue di tengah gitu kan, masih bisa ngeles-ngeles dikit. Masih bisa minggir. Nah, akhirnya mulai serius ke mekanik itu tahun berapa? Sebenarnya baru om. Baru benar-benar kayak riset sendiri tuh baru 2019-an. 2019-an. Sebelumnya masih aktif benar-benar di joki? Iya, aktif. Terus gue awal merit kan gue sempat kayak pengen punya bengkel lah, pengen benar-benar bisa gitu belajar. Gimana sih punya bengkel, terus gue punya mekanik. Tapi nggak berjalan mulus nggak taunya kan. Awal bisnis tuh. Itu kapan tuh? 2017-an. 2017. Itu awal bisnis. Belum Happy Turtle berarti?
Masih workshop 145. Workshop 145. Joinan tuh? Gue sendiri sih. Sendirian? Sendiri. Itu pertama buka modal berapa bro? Masih modal kecil sih, kayak baru modal ruko, terus kunci-kunci seadanya. Sewa, kunci-kunci. Minim-minim modal gitu lah. Iya. Berarti terima motor-motor harian? Iya, emang dari awalnya udah kita servis harian sambil ngasah skill juga kan. Dari semua motor pengen tahu. Terus balapnya juga gua atur kayak ke jam 6 sore sampai malam aja. Dari jam 10 sampai sore itu udah motor biasa. Oke. Tantangan terbesarnya buka usaha bengkel itu apa? Dibohongin mekanik. Dibohongin mekanik? Spare part misalnya? Iya. Uang masuk. Uang masuk nggak di store? Ya nggak tahu, nggak terbuka aja, kurang transparan. Iya. Setahun pertama tuh? 2 tahun. 2 tahun? Ya. 2 tahun. Tapi sabar ya? Istri sabar ya? Sabar, support terus. Support terus ya? Dia kan yang suruh lebih maju. Dikasih semangat terus karena mungkin paham ya? Passion lo di situ kan? Iya. Selama 2 tahun itu, kalau dihitung-hitung kira-kira boncosnya berapa tuh bro? Lumayan lah, di ruko aja udah 2 kali. Ya mau cepet lah, malah telat. Cepet. Lumayan dong, berasa. Lumayan. Itu minjem lagi. Utang dong jatuhnya? Utang, kasbon. Waduh. Siapa yang lu jadiin ini? Belum zaman pinjol kan? Belum. Enggak lah, masih ke orang-orang terdekat. Iya. Siapa tuh yang suka bantuin, support? Keluarga sih masih. Keluarga, masih keluarga? Masih 2 keluarga. Jadi ya masih aman lah ya? Masih aman, masih bisa alasan lah. Oke. Nah setelah 2 tahun itu berproses, akhirnya lu mutusin bikin sesuatu yang beda? Iya, awalnya gue mau udahan main motor itu semenjak kayaknya gue gagal nih gitu. Udah gue pindah rumah, motor-motor bekasan bengkel lama itu gue taruh di garasi tuh. Gue mau udahan, ada temen main ke Jakarta mau balap di Meikarta. Gue bantuin mereka kayak tidur di tempat gue aja, terus kan nyeting juga deket. Gak taunya pas dia mau balap numpang bongkar, dia bongkar garasi gue. Ini banyak motor, sayang mas kata dia. Ayo kita bikin lagi kata dia. Dapat semangat dong ya? Semangat, 2 hari gue belajar langsung kenceng motornya. Belajar sama dia? Iya. Siapa tuh? Ada orang Malang. Orang Malang. Dia masih aktif juga? Masih aktif, kayaknya ada bengkel di sana. Dan akhirnya dapat semangat baru? Semangat, dan mereka juga kerjanya tuh seminim mungkin. Makanya dulu gue pernah ada di YouTube, gue gimana caranya modalnya nggak terlalu wah banget, tapi motornya bisa lembut. Karena gue nunjukin dari yang sebelum bengkel sebelumnya, lu nggak harus keluar duit banyak lah, mau ngapain gitu. Itu sampai berapa persen tuh bisa neken cost-nya dengan knowledge baru yang lu dapat? Lumayan, dari harga ratio, kerkas, nggak taunya jauh banget dong. Dari dulu gue di bengkel, gue punya bengkel sama mekanik. Itu apa? Lu beli bahannya memang mahal atau prosesnya yang terlalu mahal atau? Beli bahannya selama ini kayaknya gue tertipu. Gitu. Lu nggak beli sendiri? Nggak beli, karena kan iya gue percaya, gue pengen bisa dulu nih. Gue pengen tahu sistemnya apa. Dan akhirnya dengan knowledge yang baru, tahu lebih dalam lagi. Betul. Dan bisa lebih ngirit lagi, jadi muter ya bisnisnya ya? Muter. Jadi gue lebih ke banyak terima orang-orang kecewa jadinya. Bengkel gue. Tapi dulu gue masih di garasi, belum berani keluar. Kita punya pengalaman ya, dikecewain orang kan. Bener. Nah dengan pengalaman itu sebenarnya jadi kekuatan kita buat kita jangan sampai ngelakuin hal yang sama ke orang lain kan. Nah, makanya gue selalu ngomongin pahitnya dulu, jangan gini gitu. Iya, benar. Walaupun suka disuruh, ya udah coba dulu, riset dulu, tetap gue mikir dulu, sampai matang baru berani. Soalnya orang nyari duitnya kan nggak gampang. Iya. Motor pertama yang lu pegang sebagai mekanik yang lu bikin kenceng itu motor apa? Itu kura-kura ada. Kura-kura? Dulu motornya kura-kura. Happy Turtle itu dinamain sama penonton yang dulu suka nonton motor itu. Gue dulu kan satu motor itu bisa lawan beberapa bengkel. Iya. Sampai yang nonton namain kayak kura-kura bikin happy gitu. Makanya gue pikir, wah Happy Turtle aja deh gitu. Ini motornya kan namanya kura-kura kan? Awal mula dikasih nama kura-kura itu? Dulu ownernya Fighter. Ada ownernya juga.
Terus kita rembukin ini kura-kura apa? Oh ya udah karena mungkin cangkangnya keras, ada filosofinya kan. Karena kita satu bahan ini diserbu dengan beberapa motor. Oke. Jadi mentalitas motornya teruji ya. Iya, keras udah gitu kan. di saat itu kan juga kita nggak terlalu pesat, upgrade. Jadi ya udahlah kita pelan Masih aja tapi slow. nyampe. Iya, gitu. iya, iya. Udah. Tapi ternyata dari situ dapat respon positif dari penonton. Apa yang bikin mereka happy dari Ya kayak soal pinggiran, terus dari yang awalnya kita main naruh sendiri nih, sampai sekarang nggak kebagian naruh di motor itu gitu. Yang harusnya naruh buat modal kan, nggak kebagian. Malah nggak kebagian. Kayak Orang nongkrong rame-rame. nyerbu semua. Iya. Iya. Kayak pada ngambek nggak dikasih naruh gitu. Mesti digedein lagi berarti. Nggak enak kok. Iya. Terkadang aku sekarang mikirin taruhan terlalu besar, bukan motor yang main kayaknya. Iya. Malah pada egois. Iya. Nggak bagus juga ya. Gengsi. Iya. Memang ya harusnya semua balance sih ya. Cuma kadang susah juga kan. Apalagi kalau udah banyak kepala dan kadang kita juga nggak terlalu mengenal mereka juga gitu kan. Tapi karena mau bersaudara ya udah Ayo gitu. Iya. Paham. Tapi dari hasil itulah sebenarnya akhirnya mereka happy dan kasih nama Happy Turtle. Ya udahlah Happy Turtle aja gitu. Ini ada satu milestone kalau gue bilang ya dari perjalanan lu sebagai mekanik terutama, dan akhirnya punya bengkel sendiri, punya tim sendiri, dan nggak cuma ikut liaran aja tapi ikut event resmi juga. IDW 2023. 2023 full seri. Ikut semuanya. Iya, IDC juga. IDC juga? Oke. Dan lu sempat masuk di 5 besar ya? Iya. IDW seri 1, ke-3, ke-2, ke-3 juga. Yang ke-3 enggak, karena motornya rusak. Oke, trouble. Tapi di posisi akhir, klasemen masuk 5 besar. 5 besar kan? Masih masuk ya? Masuk 5 besar. Nah, artinya kan lu ikut kelas-kelas yang bergengsi nih. Iya, kelas neraka. Kelas neraka. Ini kan motornya nggak main-main. Iya. Ini ada owner-ownernya juga. Ada sebagian ada ownernya yang support, kayak pengen maju kayaknya. Iya. Udah gitu. Yang motor lu sendiri ada berapa? Belum ada. Belum. Berarti semua masih ada owner. Kerjasama sama owner ya? Iya, karena kalau kita ngeluarin lumayan juga. Pasti. Ini ownernya ada berapa di Happy Turtle? Owner saat ini yang aktif 2. Wah, 2 nih bos-bos gede semua kayaknya nih. Amin. Tapi memang bengkel kan memang habitatnya seperti itu kan. Memang jarang, bukan yang nggak ada ya, tapi gue ngelihat jarang bengkel yang memang dia sendiri gitu. Rata-rata kan memang punya owner gitu kan, dan ownernya bahkan banyak gitu. Dia ngebangun motor, ada yang dibawa sendiri, ada yang memang dititipin dan jadi satu tim gitu kan. Memang ekosistemnya seperti itu gitu. Jadi kolaborasi kayak gue misalnya, gue suka balap gitu, terus ketika kenalan lagi sama Drak setelah berapa belas tahun nggak ngikutin gitu kan, akhirnya, ini menarik juga nih gitu. Nyoba sendiri bikin di sini walaupun cuma San Mori ya nggak jadi gitu kan. Sampai sekarang motornya belum sempat dites, udah hampir 2 tahun. Akhirnya bikin motor di Tekno gitu kan. Jadi memang sepertinya memang ekosistemnya seperti itu gitu ya. Nah, berangkat ke IDW dengan ini berarti event resmi pertama 2023 kemarin. Iya, karena baru ada support aja sih. Ini ya tapi nggak main-main dong, lo bisa 3 besar, ya kan? Bisa 3 besar, bersaing sama bengkel-bengkel besar juga yang udah lebih pengalaman, sama Kohans juga gitu kan. juga. Ya, apa rahasianya bro? Riset sama nggak malu buat nanya sih. Udah itu aja. Iya. Kalau kita pure langsung nanya nggak gengsi, insya Allah maju sih kayaknya. Bisa ya. Iya, apalagi sekarang udah semakin banyak kan. Iya, yang penting nggak bilang nggak mau ngakuin gitu, ibaratnya lu mau ngakuin lu nggak bisa gitu, nggak bisa dong ngajarin gitu. Itu aja sih. Kalau dilihat dari perjalanan karir lu mulai dari joki, terus akhirnya jadi owner bengkel ya, dan jadi mekanik juga, lu sebenarnya lebih seneng dikenal sebagai siapa? Biasa aja sih.
Dari dulu kan maunya gitu. Gak ada yang biasa aja bro. Lo mau dikenal sebagai mekanik, sebagai owner bengkel, atau... Sekarang sih lebih ke mekanik ya. Mekanik ya? Karena gue pengen maju kayak mereka yang udah top lah. Siapa nih yang sekarang lo lihat mekanik yang top di Indonesia? Banyak sih, Kohan salah satunya juga gue buat contoh juga. Selain Kohan? Gak ada kayaknya belum. Belum ya? Masih itu. Masih Kohan ya? Ya, yang kelihatan masuk akal gue itu aja sih. Kalau Jawa banyak. Jawa banyak ya? Banyak. Siapa aja? Kalau Jawa banyak dari Pak Penceng, Pak Girin tuh yang ngajarin gue. Terus Mas Tuyul juga tuh lumayan oke lah. Iya, senior. Senior. Ya. Apalagi Mas Tuyul juga lumayan muda juga kan, mekanik muda. Ya. Itu ya memang kita kalau mau maju memang harus banyak referensi, banyak nanya, banyak diskusi, banyak belajar lagi ya kan. Iya. Kalau ngomongin spare part nih, sekarang sebenarnya banyak, bahkan ada nggak alergi lagi untuk bawa mesin dari Thailand. Ya kan. Kalau dulu mungkin masih apa ya, masih wah lo mesin Thailand bukan mesin korekan sendiri gitu gengsi. Kan. Iya gengsi. Tapi spare partnya kan udah lebih banyak sekarang. Banyak. Entah knalpot, ya kan, entah tangki gitu. CDI, rangka gitu. Ya, lu sendiri tipe yang seperti apa nih? Yang kombinasi atau pure lokal semua? Gua kombinasi sih. Kombinasi ya. Karena gue lihat dari material pembuatan bagus, finishingnya bagus, nggak resiko, itu pasti gue pakai. Iya. Walaupun akhirnya nanti dibilangnya mesin beli, gitu. Tapi ya udahlah, yang tahu prosesnya juga tahu pasti. Itu aja. Iyalah. Dan biasanya kan yang jadi problem adalah nih kalau mesin lu gelondongan ya lu bawa gitu kan, di sana kenceng, di sini kan belum tentu kencang. Bobot joki beda. Iya, makanya itu yang aku pelajarin di IDW. Gitu loh. Terus baru ada muncul 59 Open, tapi sayangnya baru di DC. Iya. Tuh. Lu main juga berarti? Main 59 Open baru kemarin. Ini kayaknya bakal jadi kelas yang makin rame ya? Makin rame, tapi resiko. Karena motornya nggak gampang awet sama susah. Iya. Makanya di 3 seri itu gue belajarin buat matengin 59 Open, itu pun juga belum bisa kenceng. Nah, ada yang menarik. Tadi ketika nyebutin mekanik-mekanik kan ternyata lu juga cukup dekat ya sama beberapa mekanik dari Jawa nih. Itu proses perkenalan sama mereka kayak gimana, bro? Dari teman ke teman aja ngobrol. Dari Pak Girin itu, ya dari event ke event, terus dari pembalap yang dipakai. Jadi ngobrol. Dan aku juga bilang, kenalin dong gitu, pengen belajar gitu aja. Iya. Memang nggak boleh malu ya, nggak boleh sungkan ya. Kita harus maju duluan, kelunungan duluan lah. Iya, kan? Kelawan aja dia lebih kenceng, kadang saya juga nanya kan, pakai apaan sih gitu. Biar besok-besok kalau main nggak kalah lagi. Iya, terus juga kadang kalau berbalik ya terbuka, ya udah ini yang dipakai gitu. Berapa tahun berarti? 2009 sampai sekarang 14 tahun ya? Iya. 14 tahunan lu jalanin dunia drag ini, apa sih yang kelihatan paling beda antara dulu sama sekarang? Selain jarak ya, jarak kan udah pasti berubah nih, makin pendek kita nih. Pendek. Dari gaya-gaya balap kayak sekarang lebih banyak gengsinya sih kalau menurut gua. Kalau dulu kan nggak, lu pede, gua pede, ya lepas. Paling kecot bener-bener rame itu pun bisa ada jalan tengahnya. Sekarang nggak, ya harus lihat ini, lihat itu, tetap egois. Karena udah makin banyak dengan sosial media segala macam gitu ya. Itu pengaruh juga ya? Pengaruh. Padahal kan saya selalu nyontoin dari dulu main dikecotin pun nggak mau kecot balik juga. Sebenarnya kan harusnya udah ngajak mereka buat main asik sih. Tapi sama aja. Ya pasti akan ada yang begitu-begitu ya kan. Kalau nggak kecot nggak seru asik, soalnya, nggak asik ya. Tapi ya ada batasnya lah. Harusnya ada batasnya dan bisa ada jalan tengahnya sih. Iya. Karena kadang ego juga sih ya. Ego, pengen gengsi, kayak lo bilang kan, gengsi nggak mau kalah, gengsi nggak mau diserang sama netizen. Iya. Padahal netizen nilainya lebih bahaya loh. Iya. Mereka lebih tajam ya. Lebih tahu aja. Ini dari sekian motor yang lu paling nyaman sebagai mekanik, motor apa? Tetap di Ninja sih masih. Kalau buat ngebut ya.
Udah cobain semua motor garap. Tapi yang untuk mudah sama nyaman Ninja sih. Selain Ninja, nomor 2-nya? Gua lebih suka di Yamaha Touch. Kenapa tuh? Motornya unik karakternya. Dari RPM, power, setup, gigi ratio-nya tuh beda. Oke. Gampang-gampang susah sih. Jadi lebih menantang. Menantang, cuman kan udah jarang. Iya. Dengan beralih profesi jadi mekanik ya, berarti kan harus percaya sama orang yang bawa motornya. Iya. Itu buat lu susah nggak sih proses lu ngasih orang nih jokiin motor gua gitu? Susah nggak? Enggak sih, yang pertama kalau gue lebih ke attitude. Dia bisa diajak kerjasama, berbaur, mecahin masalah bareng-bareng atau enggak. Masalah bawa motor kan bisa kita tata. Gitu. Bisa sharing, gitu aja sih. Dari sekian banyak joki yang lo ajak, yang paling asik dan punya potensi siapa menurut lo? Saat ini gue kalau punya potensi banyak sih Jawa banyak. Yang kemarin-kemarin naikin motor gue. Kalau di Jakarta paling kayak Daryl aja sih, soalnya kan buat kasih masukannya dalam dia. Walaupun rada dongo sih bawa motornya. Dongonya gimana? Sama keberatan badan. diet. Tapi detailnya kayak gua dulu nyeting. Iya. Nggak cuman tahu atas tajam, bawah kurang itu enggak, sampai timing api, harus set up gear, rantai semua detail. Karena penting kan. Penting, Mekanik makanya kan butuh masukan ya. Gue memerlukan dia buat finishing, baru nanti yang bisa bawa mateng, tinggal final gitu. Siapa tuh yang bawa mateng? Kadang yang banyak juga yang bawa matangnya bagus-bagus banyak. Berarti kalau Derry khusus buat nyeting. Nyeting. Kalau bawa ngantuk dia. Suka ada lag-nya ya? Iya. Lag gitu ya. Emosinya sih kurang. Emosinya kurang. Kalau emosinya bagus ya, Pak? Emosinya bagus, banyakan pembalap Jawa. Tenang. Jawa ya, tenang banget ya. Kalem-kalem ya. Kalem. Ini ngaruh sama ini nggak sih karakter kalau di Jawa kan rata-rata walaupun jaraknya mungkin 201 tapi mereka punya sirkuit yang memang bisa buat latihan kan? Ngaruh karena reaksi time mereka bagus-bagus. Itu risiko kecolongan jarang. Iya. Tenangnya mereka kayak untuk penonton yang rame itu sih aman banget sih. Dan tembakan mereka walaupun ada minus melesetnya nggak jauh. Itu yang joki-joki Jabodetabek lah ya. Mungkin agak jarang karena fasilitasnya nggak ada mungkin. Kan. Dia rajin nyeting. Iya. Dan di situ latihan udah pakai lampu. Udah pakai lampu. Kan, di mana pakai lampu latihan? Iya susah. Sedangkan sirkuit susah juga. Iya, sirkuit susah. Sekalinya ada nggak ada lampu. Aduh, PR-nya banyak banget. Sekalinya ada juga lumayan jauh, kesian buat kalangan yang biasa kan. Iya. Keterbatasan kendaraan. 2023 bentar lagi usai, jadi milestone buat Happy Turtle. Muhammad Bolang juga dengan turun di 2 ajang drag resmi, IDW, IDC, dan menorehkan catatan yang sangat bagus. Nih, lu bangga dong, happy dong ya, bener-bener kura-kuranya tersenyum lebar dong sekarang ya. Alhamdulillah sih, walaupun belum bagus-bagus banget. Iya, tapi kan buat awalan ya kan. Nah, targetnya 2024 apa aja nih? Tetap riset sih, tetap riset. Kalau bisa ikut event-event besar lagi, karena kan yang dipengenin selain juara itu jadi tambah wawasan, tambah belajar. Udah itu. Bakal ikut lagi IDW, IDC? Insya Allah kalau supportnya oke ya berangkat. Dari honor-honor ya. Bakal nambah honor lagi nggak nih? Mudah-mudahan. Udah ada bocoran-bocoran? Belum ada. Ya belum. Oke, ditunggu ya. Yang lagi pengen bikin motor, nah bisa nih kontak Om Adit Bolang. Ya tapi masih proses lah. Join sama Happy Turtle ya kan, biar makin jos lagi, makin seru lagi. Amin. Sedikit ngobrolin soal bisnis lagi, balik ke bengkel. Berarti bengkel lo nggak cuma fokus di drag, tapi juga handle harian, modifikasi, dan juga modifikasi, custom berarti jatuhnya. Custom ada beberapa sih. Customnya lebih ke apa? Kadang gue kemarin lagi ngerjain chopper karena tapi ownernya owner deket sih. Tapi teman, jadi teman ya. Jadi disemangatin dia jadi tahu deh. Ngulik lagi di situ. Ngulik lagi di chopper jadi kepo juga. Udah berapa motor yang
Kemarin baru pegang dua lah. Dua motor. Oh, bagus dong buat. Jadi 2023 nih banyak progres ya. Banyak banyak Mantap. progres, banyak perpusingan. Perpusingan yang positif ya kan. Ya. Kalau gue bilang itu good problem. Jadi ya masalah tapi bagus. Iya kan. Daripada nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, idle aja gitu, rata ya. Jadi kan? belajar ya. Pusing juga iya. Itu. Nah, ini nikah 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun dengan jatuh bangun bisnis tadi udah dibilang kan 2 tahun pertama gagal tetap disupport. Iya. Sekarang sukses nih kayaknya selain keluarga ya orang tua, kayaknya support dari istri juga gede banget dalam perjalanan karir lo ya. Gede banget, gede banget lah. Alhamdulillah. Ketika situasi sulit gitu, biasanya apa yang dilakukan? Ya disupport aja, kayak didorong terus. Sempat males, ya didorong aja terus. Semangatin lagi, terus. Gitu ya. Luar biasa. Hebat. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Dan ya Allah. Apapun rencananya di 2024 dan juga tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar tercapai. Amin. Berkembang terus dan selalu jadi warna buat dunia balap lurus di Indonesia. Ada keinginan buat misalnya nanti suatu saat ikut event internasional juga? Mau, insya Allah. Berangkat? Ya, kalau powernya udah cukup, Ya. materinya cukup, ya pasti mau coba lah, Ya. mau berkembang jauh lebih. Ya. Dalam waktu dekat atau masih Tahun depan kayaknya. tahun depan ya? Widih, keren. Mana nih? Thailand, Malaysia, Filipina? Ya di 3 itu doang kan? Iya. Yang dekatnya dulu lah paling. Malaysia dulu. Malaysia dulu. Siap. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Ya bisa berangkat. Karena memang nggak mudah buat Iya. berangkat. Buat bengkel yang besar pun juga harus perhitungannya harus tepat gitu Harus ya. matang. Harus matang dan bisa berprestasi pastinya ya. Kan Amin. seru kalau semakin banyak tim Indonesia yang berangkat ke event internasional tuh. Iya. Gokil. Event besok aja lumayan kan? Iya lumayan. Lumayan yang berangkat. Iya. 3 kalau nggak salah ya, Tiga, Giro ya, tuh 3 tim kan berangkat. Iya. Nah harapannya buat drag Indonesia seperti apa nih? Dipermudah sirkuitnya. Banyak belajar lagi juga buat para pembalapnya sih. Jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas. Jangan terlalu arogan. Iya. Nah itu dia. Karena kalau menurut gua kalau buat mekanik sebenarnya bengkel Indonesia tuh nggak kalah. Nggak kalah. Walaupun mungkin spare part kita sebagian masih dari luar ya, Iya. dari Thailand terutama karena memang secara ekosistem industrinya di sana udah lebih matang lah. Di sini Iya. masih banyak bolong-bolongnya, tapi itu di luar kemampuan kita sebenarnya. Balik ke regulasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari kualitas mekanik, pengetahuannya kita nggak kalah. Kita mampu bersaing bikin mesin yang cepat itu udah keren. Nah, tinggal sekarang jokinya juga udah semakin berkembang. Setahun terakhir juga udah makin bagus. Udah makin bagus. Tapi jangan cepat puas. Harus bisa lebih bagus lagi. Maksimalin potensi supaya benar-benar bisa bersaing sama joki-joki dari Thailand terutama ya. Betul. Ya kalau Filipina, Malaysia kita masih mereka masih di bawah kita lah. Tapi masih Thailand, lah. waduh, nih Thailand nih grade A-nya ngeri-ngeri. Grade A-nya ya karena rajin nyeting Iya, mereka sehari start bisa 100 kali. Iya, fasilitasnya. Nggak rumit juga untuk balap, untuk riset gitu. Dan di sana biayanya juga jauh lebih ekonomis sebetulnya dibandingin di sini. Jadi beban operasional tiap tim di sana bisa dibilang lebih rendah daripada kita. Di kita tuh cost-nya tinggi banget. Sekali nyeting aja, pusing gitu kan. Pusing. Parah. Sekali berangkat ke Sera, kali-kaliannya banyak. Banyak. Itu. Oke, Arit, thank you banget. Sudah mampir dan cerita banyak hal, sharing tentang pengalaman dan perjalanannya. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi, entah di Sera, di event, atau mampir ke bengkel. Kemarin baru tim ya. Iya. Belum jadi. Waduh, ya udah ntar mudah-mudahan bareng sama gua bisa mampir ke bengkel, bisa ngobrol-ngobrol lagi di sana. Sukses terus. Terima kasih. Mantap. Dan itu dia nyeting kita kali ini bareng sama Om Adit Bolang yang udah nggak hilang ya sekarang. Udah ketemu, udah dewasa. Banyak tato lagi. Ini tato lu dari kapan mulai tato? Belum lama sih. Belum lama? Belum lama. Berapa tahun terakhir? 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir mulai nato ya. Dan kayaknya banyak nih. Berapa tato sekarang?
Nggak tahu, lupa. Nggak dihitung. Karena itu juga hobi. 10 lebih, 10? Lebih. Lebih ya, 10 lebih. Bakal nambah lagi? Belum. Belum sempet. Oke, nanti mungkin kalau juara IDW gitu. Waduh. Untuk IDW. Enggak juga, Om. Oke, sampai ketemu lagi di nyeting berikutnya.